Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana, NIM 221026201158 dari kelas 3 OLB, mata kuliah Ekonomi Teknik. Ini adalah presentasi dari jawaban UTS dari saya. Yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan dalam memilih alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Ekonomi teknik adalah suatu teknik analisa dalam pengambilan keputusan, di mana ada beberapa alternatif baik berupa rancangan teknis atau rencana investasi yang harus dipilih yang paling ekonomis. Ekonomi teknik mencakup prinsip-prinsip dan berbagai teknis matematis untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Apa tujuan dari ekonomi teknik? Untuk membandingkan alternatif rancangan, membuat keputusan investasi modal, memilih jenis proses dalam menghasilkan suatu produk, menentukan keputusan apakah akan membeli atau menyewa untuk kendaraan operasional proyek, dan mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman. Manfaatnya yaitu untuk memecahkan masalah dalam perbisnisan ekonomi teknik, di mana diperlukan perhitungan teknis dalam permasalahan teknis dan analisis ekonomis, di mana ekonomi teknik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa aspek-aspek ekonomis dari usulan investasi yang bersifat teknis. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai perbedaan bunga nominal, efektif, bunga tunggal, dan majemuk. Bunga nominal adalah bunga tahunan tanpa memperhatikan apakah ada cash flow pada waktu berbeda dalam tahun yang sama. Berikut suku bunga nominal yaitu R sama dengan I kali M. I adalah suku bunga nominal tahunan, I adalah suku bunga nominal tiap periode, M adalah jumlah majemuk tiap 1 tahun. Kemudian contoh perhitungan bunga nominal adalah sebagai berikut. Misalnya seorang apoteker menjual obatnya seharga 340.000 jika tunai atau 370.000 jika pembayaran 1 minggu. Kemudian berapa nilai suku bunga nominal tahunan yang diterima oleh penjual obat? I R sama dengan I kali M. I nya adalah 8,80%, M nya adalah 52 minggu. Hasilnya adalah 458,64%. Bunga efektif adalah salah satu jenis bunga yang digunakan dalam dunia keuangan, khususnya dalam hal pinjaman atau kredit. Bunga efektif adalah bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayar, sehingga bunga akan semakin menurun seiring dengan berkurangnya sisa pokok pinjaman. Rumusnya adalah SP kali I kali 30/360. SP adalah saldo pokok, I adalah suku pokok bunga per tahun, 30 jumlah hari dalam 1 bulan, 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Contoh perhitungannya yaitu misalnya kita mempunyai si A mendapat pokok pinjaman dari perusahaan sebesar 300 juta. Dari pinjaman si A dikenakan bunga 30% per tahun. Pengembalian pinjaman selama 2 tahun atau 24 bulan. Di sini kita bisa menghitung jumlah angsuran adalah 300 juta kali per 24 bulan sama dengan 12,5 juta. Perhitungan bunganya yaitu 300 juta kali 10% kali 30 hari per 360 hari sama dengan 2,5 juta. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa angsuran bunga bulan pertama adalah 12,5 juta plus 2,5 juta sehingga 15 juta. Kemudian angsuran bulan kedua, si A sudah membayar bulan pertama sebesar 12,5 juta. Dengan demikian saldo pokoknya berkurang
menjadi 287,5 juta, yaitu 300 dikurangi 12,5 juta. Dan begitu perhitungan untuk angsuran bulan kedua adalah 28,7,5 juta kali 10% kali 30 per 360 hari sama dengan 2,4 juta. Kemudian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang enggak mengalami peningkatan jumlah pada setiap periode yang ditentukan. Jadi yang dikenal bunga cukup tabungannya aja. Bunganya enggak ikut berbunga seperti pada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Dan ini adalah contoh-contoh perhitungannya. Soal nomor 3 yang mengenai konsep time of value. Apa konsep time of value itu? Yaitu bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada yang akan datang. Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer keuangan akan dihadapkan atas aliran kas masuk dan keluar. Ini akan berpengaruh terhadap adanya nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang ini diperlukan oleh seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan ketika akan melakukan investasi. Contohnya adalah harga telur di awal tahun 2000-an berkisar Rp8.000. Namun kini harga sekilo telur sudah naik menjadi Rp26.000. Contoh lainnya adalah nilai 1 juta pada 20 tahun lalu lebih berharga dibanding 1 juta tahun sekarang. Itulah contoh suatu situasi yang menggambarkan time value of money. Yang keempat mengenai metode ekuivalensi. Yang pertama yaitu future value atau FV, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu di masa yang akan datang dengan pertumbuhan selama periode dan bunga tertentu. Rumusnya adalah ini: FPN sama dengan PP dalam kurung 1 plus I N kuadrat. PFN adalah future value, nilai yang akan datang. PV adalah present value, nilai saat ini. I adalah persen bunga. N adalah periode per tahun. FPI adalah future value interest factor, nilai majemuk dengan tingkat bunga 1% untuk N periode. Kemudian present value atau PV adalah besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Dan ini adalah rumusnya. Kemudian annual equivalent atau AE. Annual equivalent adalah pemasukan ekuivalen tahunan dikurangi dengan pengeluaran ekuivalen tahunan dari sebuah arus kas. Pada metode ini semua aliran kas yang terjadi dikonversikan ke dalam deret seragam dengan tingkat bunga yang ditentukan. Kemudian gradien. Cash flow gradien adalah cash flow di mana jumlah aliran uangnya meningkat atau berkurang dalam jumlah tertentu setiap periode. Ada dua jenis gradien, yaitu arithmetic gradient dan geometric gradient. Arithmetic gradient adalah cash flow yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat atau berkurang jumlahnya secara konstan. Kemudian geometric gradient adalah pola proyeksi cash flow yang berubah pada tingkat per G setiap periode, dinyatakan sebagai urutan gradien geometrik. Soal yang 5 mengenai perhitungan bunga. Ini adalah contohnya. Bila Anda meminjam di bank atau koperasi sebesar 10 juta dengan bunga 3% per tahun untuk renovasi rumah,
berapa nilai uang tahun kelima? Rumusnya adalah ini. FVN sama dengan PV kali dalam kurung 1 plus I dalam kurung pangkat N. PV nya adalah 10 juta, I nya adalah 3%. Jadi FV sama dengan 10 juta kali 1 plus 3% pangkat 5. Hasilnya adalah 11.592.740 rupiah. Artinya setelah 5 tahun uang tersebut menjadi 11.592.740 rupiah. Berapa jumlah uang yang dikembalikan setiap tahun selama 5 tahun? Ini adalah tabel pengembalian uang selama 5 tahun setiap tahun. Di akhir tahun pertama, uang yang dikembalikan adalah uang 10 juta ini kita bagi menjadi 5 periode, yaitu 2 juta masing-masing tiap tahun, ditambah masing-masing bunga. Bunga tiap tahun berbeda karena sudah berkurang dengan cicilan tahun sebelumnya. Jadi tahun pertama itu uang yang dikembalikan adalah 2.300.000 rupiah. Tahun kedua adalah 3.240.000 rupiah. Tahun ketiga adalah 2.180.000 rupiah. Tahun keempat adalah 2.120.000 rupiah. Tahun kelima adalah 2.060.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 10.900.000 rupiah. Dan ini adalah gambar grafik cash flow-nya, yaitu terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.